Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan seperti biasa di hari ini karena kasih setia Tuhan kita ada sebagaimana kita berada. Amin. Mari kita siapkan diri, kita mau membaca dan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kami alami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan oleh rahmat-Mu kami dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami masuki kesibukan kami di hari ini, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan juga urapi hamba-Mu. Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di dalam Markus pasal 6 pada ayat 45 sampai dengan 52. Yesus berjalan di atas air. Ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam ayat 45 terdapat frasa sesudah itu. Jadi kalimat ini di ayat 45 dimulai dengan kata sesudah itu. Ini menyatakan dua peristiwa sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus menyelesaikan masalah rohani melalui khotbah di bukit, dan masalah jasmani dengan mujizat 5 roti 2 ikan dapat dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak, dan masih ada sisa 12 bakul. Nah, sementara itu dalam ayat 45 sampai dengan 52, Tuhan Yesus menyelesaikan masalah keselamatan. Dalam bagian ini, murid-murid menaati perintah Tuhan, tetapi mereka malah mendapat masalah, yaitu menghadapi angin sakal. Kan Yesus yang menyuruh mereka untuk bertolak atau berangkat lebih dulu ke seberang, iya kan? Nah, mereka mentaati perintah Tuhan, tetapi yang terjadi adalah mereka malah menghadapi masalah, yaitu angin sakal. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menolong? Pertama, kita lihat, dia melihat, iya kan? Dia apa? Melihat.
Di Markus pasal 6 ayat 48, ketika ia atau Tuhan Yesus melihat mereka, ya kan, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi Tuhan Yesus melihat mereka, ya kan, dia melihat dari darat. Tuhan Yesus melihat kesusahan mereka. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menolong mereka? Yang pertama, lihat bahwa dia melihat. Amin. Yesus melihat bahwa mereka sedang kepayahan, gitu ya. Mereka begitu payahnya mendayung karena angin sakal. Yang kedua, di ayat 48 dikatakan begini Bapak Ibu ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang. Jadi Yesus datang, ya kan? Yesus datang kepada mereka. Perhatikan bahwa dia, Yesus, kemudian mendatangi murid-murid dengan cara berjalan di atas air. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, yaitu berjalan di atas air, ini sangat luar biasa. Iya kan? Menunjukkan bahwa dia berkuasa atas hukum alam. Ya kan? Jadi apa yang Yesus lakukan dengan berjalan di atas air ini menunjukkan bahwa dia itu berkuasa atas hukum alam. Yang ketiga, kita lihat ayat 51, dikatakan begini Bapak Ibu, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan para murid. Ya kan? Jadi lihat, yang pertama dia melihat, yang kedua dia datang, yang ketiga dia naik. Tuhan Yesus bersedia untuk naik dan tinggal dalam perahu bersama murid-muridnya sehingga angin sakal pun reda. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang beserta dengan mereka, tapi juga beserta dengan kita semua. Dia Immanuel. Nah, jadi dia Immanuel beserta bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tetapi dia menyertai kita dalam setiap masalah. Iya kan? Jadi walaupun dia Immanuel, Allah yang menyertai, bukan berarti kita, sekali lagi, kita bebas tanpa masalah. Ya kan? Bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tetapi dia menyertai kita dalam setiap masalah. Amin. Jadi ketika menghadapi permasalahan, jangan takut. Karena dia menyertai kita dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, sering kita hanya tahu tentang hal itu. Kita tahu tentang itu. Tapi ketika ada persoalan, ada masalah, kita meragukan bahwa dia Immanuel. Dia tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh waktu maupun hukum alam. Amin. Dia sanggup menolong kita melalui cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Amin. Oleh sebab itu, marilah kita tetap beriman kepadanya. Jagalah hubungan yang intim dengan dia melalui bersekutu, melalui doa, melalui beribadah kepada dia. Amin. Dialah yang mengendalikan hidup kita ini. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, melalui bacaan di dalam Markus
pasal 6 ayat 45 sampai 42 ini kita belajar bahwa cara Yesus menolong para murid, yang pertama dia melihat. Lalu kemudian dia datang, kemudian dia naik dan dia menolong para murid itu. Kita pun juga, dia sedang melihat kita, kemudian ketika kita berseru kepadanya dia datang dan dia akan campur tangan, ya. Dia akan campur tangan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Dia selalu menyertai kita dan dia menyertai kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diajarkan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau melihat, Engkau datang, Engkau naik ke perahu para murid itu. Demikian juga kami percaya bahwa ketika menghadapi permasalahan, sering hanya Tuhan yang tahu apa yang harus kami lakukan. Karena kadang-kadang kami sudah tidak punya cara lagi, sudah merasa menemui jalan buntu dari setiap persoalan. Tapi Tuhan akan selalu menolong kami melalui cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kami. Itu sebabnya mulai hari ini kami tidak akan membatasi lagi Engkau, sebab Engkau berotoritas, berkuasa penuh atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Ada perlindungan, ada keamanan, ada berkat yang mereka terima. Kami semua terima hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang selalu setia di channel ini untuk mengikuti firman Tuhan setiap pagi. Kiranya apa yang dilakukan oleh Galilea Network ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan